Pajangan bagian 19 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Tidak lama kemudian Raka muncul dengan wajah kebingungan. Rupanya ia mencariku kemana-mana. Karena kondisiku yang semakin melemah, Raka kemudian mengajakku pulang. Selama dalam perjalanan pulang, aku lebih banyak diam. Aku hanya mendengarkan saja Raka bercerita mengenai pertemuannya dengan mitra-mitra bisnisnya di acara jamuan makan malam tadi. Dan sikapku yang tidak biasa mengundang perhatian Raka. Ia merasa tidak nyaman melihatku hanya diam saja. "Aira, kamu baik-baik saja? Kamu diam saja dari tadi. Ada apa?" tanyanya kemudian. "Aku tidak apa-apa," jawabku sembari membetulkan letak dudukku. "Kalau kamu merasa tidak sehat, mengapa kamu tidak mengajakku pulang tadi? Kalau kamu hanya diam saja seperti ini, aku tidak tahu apa yang sedang kamu rasakan." "Raka, aku tidak apa-apa. Ya, aku memang sedang tidak enak badan. Tetapi aku tidak apa-apa," jawabku berusaha meyakinkan Raka bahwa aku baik-baik saja. "Tetapi mengapa kamu diam saja?" tanyanya lagi tidak puas dengan jawaban dariku. "Aku hanya sedang tidak ingin berbicara, itu saja," jawabku lirih. "Aku tidak suka melihatmu diam seperti ini," ujar Raka sambil sesekali melihat ke arahku. "Ya Tuhan Raka, kamu mau aku harus bagaimana?" Aku mengembuskan nafas panjang. "Kamu kesal karena harus menemaniku ke acara jamuan makan malam kan? Itu mengapa kamu diam saja sejak kita keluar dari gedung tadi." Aku memandang wajah Raka, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia katakan kepadaku. Apakah aku terlihat kesal? Aku hanya merasa lelah. Itu mengapa aku diam? "Oh ayolah Raka, jangan berlebihan," saatku kemudian. "Berlebihan? Kamu bahkan tidak tersenyum sepanjang acara." Ya Tuhan, apalagi ini? Mengapa hal-hal kecil pun menjadi masalah untuknya? Raka bahkan tidak memberiku kesempatan untuk bernafas lega, karena akhirnya aku dapat meninggalkan acara lebih awal. "Kenapa? Apakah kamu merasa terganggu hanya karena aku diam dan tidak tersenyum selama acara berlangsung?" Aku pun mulai kesal. "Bukankah sedari awal kamu tahu aku sakit? Apakah aku juga harus mengingatkan hal itu kepadamu?" Aku berusaha untuk bersabar menghadapi sikap Raka yang kadang sulit untuk aku mengerti. "Bukan itu maksudku sayang. Kamu bisa mengajakku pulang kalau memang kamu merasa sakit, bukannya diam. Aku merasa tidak nyaman melihatmu seperti itu." "Sudahlah Raka, aku sedang tidak ada mood untuk berdebat denganmu," potongku cepat. "Berdebat? Kita sedang berbicara Aira, bukan berdebat. Dengar, kita suami istri. Wajar kalau sekali waktu kita berdebat, karena isi kepala kita tidak selalu sama, dan kita mempunyai pendapat masing-masing. Kita hanya harus bisa saling memahami, itu saja," kata Raka panjang lebar. Dan aku hanya diam saja. Saling memahami, mudah baginya berbicara seperti itu. Tetapi pada kenyataannya, jangankan membatalkan menghadiri jamuan makan malam. Bahkan setelah ia tahu istrinya sakit sekalipun, ia tetap memaksa ingin datang. Bukannya membawa istrinya berobat atau setidaknya tetap tinggal di penginapan dan menemani istrinya beristirahat. Apakah itu yang dinamakan saling memahami? Saling memahami yang seperti apa? Ia bahkan tidak peduli istrinya sakit sekalipun. Ia hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Dan aku tidak pernah komplain mengenai hal itu. "Oke, baiklah. Sekarang katakan kepadaku, aku harus bagaimana?" tanyaku berusaha untuk menahan diri untuk tidak terbawa emosi. Aku merasa lelah harus menghadapi sifat Raka yang kekanak-kanakan. "Aku sudah menemanimu di acara jamuan makan malam itu. Aku ada bersamamu, meski tidak sampai di akhir acara. Setidaknya aku tidak membiarkan kamu sendiri di sana. Apalagi Raka? Apa yang kamu inginkan dariku?" Kataku terbata-bata menahan rasa sesak di dada. "Entahlah,
Tiba-tiba aku merasa sangat kecewa dengan sikap Raka terhadapku. Alih-alih membuatku merasa nyaman dengan memberikan perhatian kepadaku, Raka justru membuatku merasa kesal dan sedih. Sayang, maafkan aku. Aku hanya... Sudahlah, cukup. Potongku cepat. Cukup Raka, yang dilanjutkan. Kepalaku sakit dan aku hanya ingin segera sampai di penginapan dan tidur. Raka diam. Sekali ia melihat ke arahku. Baiklah, kamu tidur saja. Aku akan bangunkan kalau sudah sampai nanti, katanya kemudian lirik. Raka sempat menggenggam tanganku. Dan aku hanya diam dan berusaha untuk memejamkan mata. Aku tidak ingin memikirkan apapun karena itu hanya akan membuat kepalaku semakin sakit. Dan tiba-tiba, terdengar ponsel Raka berbunyi. Halo Dama, sapa Raka tak lama kemudian. Dama menelepon, bisikku dalam hati. Aku pun memasang telinga mencoba mendengar percakapan mereka. Dan ya, tetap saja aku tidak dapat mendengar suara Dama dengan jelas. Setidaknya aku mengerti apa yang sedang mereka bicarakan melalui Raka. Hai, kamu di mana? Tanya Raka. Aku dan Aira dalam perjalanan pulang sekarang. Apa? Oh, kamu tidak pulang malam ini? Dama tidak pulang. Di mana dia? Dan bersama siapa? Mengapa ia tidak pulang? Pertanyaan demi pertanyaan muncul di benakku. Membuatku merasa tidak nyaman saat mengetahui Dama tidak pulang malam ini. Oh, kamu akan menginap di hotel. Baiklah. Kamu bersenang-senanglah di sana. Ya, semua baik-baik saja. Kamu jangan khawatir. Oke, bye. Apa? Bersenang-senang? Tunggu. Apa maksud bersenang-senang? Dan dengan siapa Dama bersenang-senang? Apakah dengan gadis itu? Ya Tuhan, ada apa denganku? Mengapa aku sekesal ini? Bukankah kamu sudah memiliki Raka, Aira? Mengapa kamu masih memikirkan pria lain? Dan apa pedulimu, Aira? Dama tidak pulang bukanlah urusanmu. Toh dia bukan siapa-siapa kamu. Dia berhak bersama dengan siapapun yang ia suka. Tanpa sadar aku menghembuskan nafas panjang, dan itu terlihat oleh Raka. Ia pun menegurku. Aira, kamu tidak apa-apa kan? Kamu terlihat gelisah. Ya, aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa kedinginan. Jawabku gugup sembari membuka mata seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan aku pura-pura merasa kedinginan. Oh, kamu kedinginan? Aku akan matikan AC-nya ya, kata Raka bergerak mematikan AC mobil. Aku diam. Pakailah ini, kata Raka sembari memberiku jasnya untuk menutupi tubuhku. Aku hanya mengangguk dan segera menutupi tubuhku dengan jas Raka. Masih terasa dingin? Tidak. Baiklah, kita akan segera sampai. Aku hanya menganggukkan kepala. Tidak lama kemudian, aku dan Raka sampai di penginapan. Raka merengkuh bahuku dengan tangannya yang kekar. Sesampainya di depan penginapan, tiba-tiba, astaga Aira, kunci. Raka meraba-raba saku celananya dengan panik. Apa? Kunci? Kunci apa? Tanyaku bingung. Kunci pintu ada pada Dama, dan ia tidak pulang malam ini. Jadi bagaimana kita akan masuk? Tenang Aira, aku akan meminta kunci cadangan ya. Kamu tunggu di sini, aku akan segera kembali. Dengan berlari kecil, Raka meninggalkanku sendiri di depan penginapan yang terlihat sepi. Karena hari telah larut malam. Aku duduk di kursi dengan gelisah. Dama. Aku memandangi ponsel di tanganku. Ingin rasanya aku menelponnya, tapi tidak. Aku tidak akan menelpon Dama. Aku harus tahu batasan. Apapun alasan Dama tidak pulang, itu bukanlah urusanku. Tiba-tiba, ada pesan masuk. Dama, bisikku dalam hati. Dan segera membuka dan membaca pesan dari Dama. Aira, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Begitu isi pesan Dama. Aku tersenyum dan segera membalas pesannya. Dan belum sempat aku selesai mengetik, Dama menelepon. Halo,
sapaku kemudian. Aira, apakah kamu sudah sampai di penginapan? Terdengar suara Dama di ujung telepon. Dan entah mengapa aku merasa senang mendengar suara pria yang selalu ada untukku. Apapun yang terjadi, bahkan meskipun aku telah menjadi milik Raka sekalipun. Iya, dan kita tidak bisa masuk ke penginapan karena kuncinya ada padamu kan? Iya Aira, kuncinya ada padaku. Aku baru saja menyadarinya. Bodohnya aku. Bagaimana kalian akan masuk ke dalam? Suara Dama terdengar panik. Kamu tidak usah khawatir. Raka sedang meminjam kunci cadangan. Oh, iya. Maafkan kecerobohanku ya. It's okay, Dama. Aku tahu kamu pasti terburu-buru tadi. Iya, Aira. Aku terburu-buru tadi karena Putri sudah menungguku. Putri? Oh, jadi gadis itu bernama Putri, bisikku dalam hati. Kamu di mana? Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengetahui keberadaan Dama sekarang. Aku masih di Gianyar dan sedang berada di sebuah kafe saat ini. Oh, baguslah. Selamat bersenang-senang ya. Ya, terima kasih. Apakah kamu bersenang-senang tadi? Balik Dama bertanya. Tidak, maksudku ya aku menikmatinya. Acara jamuan makan malamnya menyenangkan. Oh, itu bagus. Aku di sini untuk bertemu teman adikku, Putri namanya. Ia ingin menitipkan sesuatu untuk Lisa, ucap Dama. Putri sudah lama tinggal di Bali, dan ia tahu dari Lisa kalau aku sedang berada di Bali saat ini. Itu mengapa Putri minta bertemu denganku untuk menitipkan sesuatu untuk Lisa, terangnya lagi. Oh, begitu ya. Entah mengapa tiba-tiba aku merasa lega mendengar penjelasan dari Dama. Nyata Putri adalah teman Lisa, adik Dama satu-satunya. Dan besok aku akan pulang setelah urusanku dengan Putri selesai. Baiklah. Aira, bagaimana keadaanmu? Bukankah kamu sedang sakit? Ya Tuhan Dama, bahkan di saat jauh pun, ia masih saja peduli dengan keadaanku. Aku baik-baik saja. Kamu jangan khawatir. Baiklah Aira, aku harus pergi sekarang. Aku akan mengantar Putri pulang. Oke, baiklah Dama. Kamu hati-hati di sana ya. Bye. Aku menutup telepon dan tak lama kemudian Raka datang dan merasa heran melihatku tersenyum seorang diri. Hei, ada apa ini? Aku baru saja meninggalkanmu beberapa menit saja dan kamu terlihat lebih ceria. Ujar Raka sambil memperhatikan wajahku. Tidak ada apa-apa. Sebaiknya kita masuk. Udara semakin dingin di sini, kataku mengalihkan pembicaraan. Raka mengangguk. Ya, sebaiknya kamu cepat beristirahat. Kamu terlihat lelah. Aku mengangguk dan kemudian bersama Raka masuk ke dalam penginapan. Bersambung. Selamat membaca. Terima kasih.